Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Nauli dari Prodi Ilmu Politik 2002C dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Nomor NIM 20 30 70 20 94. Baiklah, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sedangkan antropologi adalah program studi yang mempelajari seluk-beluk atau unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup sosiologi: 1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya, cara prinsipil berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan alam. 2. Masalah kewenangan, yaitu pihak yang membuat kebijakan berkaitan dengan apa yang dialami warganya. 3. Persoalan sejarah, yaitu dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasi tersebut dan sebagainya. Sedangkan ruang lingkup antropologi: 1. Antropologi fisik, 2. Antropologi budaya. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang per orang, antara kelompok-kelompok dengan kelompok-kelompok lain, maupun antara kelompok manusia dengan individu. Syarat interaksi sosial: 1. Adanya kontak sosial, 2. Adanya komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial: 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. 2. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. 3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Sedangkan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah pada konflik atau perpecahan, baik individu maupun kelompok. Problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Secara sosiologis, pandemi telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara nyata dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Lebih jauh, kehidupan masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan dan tempo yang berubah. Contoh perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat pada saat masa pandemi adalah segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, dan kebijakan physical distancing telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian menghancurkan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Dampak positif perubahan sosial budaya: semakin rekatnya integrasi dalam masyarakat. Hal ini terjadi apabila masyarakat bijaksana dalam menyikapi perubahan yang ada. Dengan sikap bijaksana, perubahan sosial tidak menimbulkan konflik. B. Dapat mengadopsi unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat luar sebagai sumber penambahan kekayaan budaya suatu masyarakat. Sedangkan dampak negatif perubahan sosial budaya: A. Terjadinya ketinggalan budaya kulturalek. Kulturalek yaitu suatu keadaan di mana terjadi unsur-unsur kebudayaan tertentu yang tertinggal perkembangannya di tengah
berbagai kemajuan unsur kebudayaan yang lain. B. Terjadinya disorganisasi. Sosial disorganisasi adalah suatu keadaan di mana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Disorganisasi dapat diketahui dari suatu organisasi dapat berfungsi dengan baik atau tidak